Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Masih menanggapi Bang Kay. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Ada tambahan informasi soal cocokmologi Bang Kay yang mengatakan Gua Hira ada dalam Alkitab. Pada waktu itu, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Abdullam yang namanya Hira. Wow. Gue udah tahu nih, pasti pada kaget deh. Wow, Hira. Iya. Di mana ini? Ini di mana? Di Arab, di Mekah. No. Ini namanya tempatnya apa? Goa Hira. Bilang itu. Gua Hira ada di Bible. Tuh. Berikut ini adalah data tambahan untuk mematahkan klaim dari Bang Kay dan Aristo. Nama. Hancurkan saja datanya Kainama. Udah. Betul. Hancurkan saja. Kenapa pusing? Hancurkan saja data. Setelah kita kemarin menunjukkan data dari Strong Concordance, bahwa kata Hira itu adalah nama seorang pria yang menjadi sahabat Yehuda. Jika teman-teman baca kelanjutan pasal yang dikutip Bang Kay, yaitu Kejadian 38 ayat 12. Di sana dikatakan, setelah beberapa lama matilah anak Shua, istri Yehuda. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna, kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya, bersama dengan Hira, sahabatnya, orang Adullam itu. Jelas-jelas pada ayat itu, Yehuda pergi bersama sahabatnya Hira. Jika kita menggunakan ilmu cocokmologi Bang Kay, ayat itu menjadi, habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna, kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya, bersama dengan Gua Hira, sahabatnya, orang Adullam itu. Teman-teman lihat, apa yang terjadi jika kita mengikuti Bang Kay yang tidak lulus STT itu. Bayangkan Yehuda bersahabat dengan Gua Hira. Apakah hal ini masuk di akal teman-teman? Tapi seperti biasa, meskipun sudah ditunjukkan data, para pendukung Bang Kay tetap saja memuja Bang Kay dan menuduh kita tidak memberi data yang valid. Saran saya kepada saudara muslim, tolong jangan asal percaya pada ucapan Bang Kay. Mulailah menyelidiki dan pertanyakan apa yang dia sampaikan. Kemarin dia menuduh Ustadz Menachem Ali melakukan pembodohan. Justru dia yang sedang melakukan pembodohan publik dan cuma asumsi. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bang Kay dan Aristo. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Jadi Ikhwan Akhwat, Ya. bagi Anda yang nanti juga bisa googling gitu ya sosok Ahmad Kainama, bahkan nanti nama waktu Nasraninya juga keluar gitu ya. Agustinus Christopher Kainama. Christopher Kainama. Agustinus Bapak Gereja itu namanya. Dipakaikan pada saya karena papi saya pas baptis harus ada nama baptis. Nama baptis itu diambil dari nama-nama Bible dan nama-nama Bapak Gereja. Bapak Gereja Agustinus. Lalu Kristo itu pengikut Kristus. Ovel anak laki-laki. Christopher artinya anak laki-laki pengikut Kristus. Kainama itu nama saya. Jadi kalau googling pasti nanti akan keluar juga sejarah riwayat pendidikan beliau itu keluar. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak. Tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak maksudnya. Oh iya. Nanti kan orang bertanya-tanya, itu Ustadz bisa baca begitu ilmunya dari mana gitu. Karena memang beliau ada basisnya gitu ya. Ada basic mempelajari ini Iya. kan. Ya walaupun Gitu. tidak dipercaya. Alhamdulillah. Kita akan cek di sini Kainama ya. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak maksudnya. Mahasiswa Kainama ya. Di sini Christopher Kainama nggak ada ya. William dan lain-lain. Kainama keluar semua Kainama di sini, tetapi tidak ada satupun nama di sini Christopher Kainama dan lain-lain gitu. Kenapa? Karena memang dia nggak kuliah, nggak terdaftar. Kalau memang dia pernah kuliah S1 yang di Indonesia setidaknya, ya pasti akan namanya ada. Berikut inilah klarifikasi dari ST Jakarta yang ditampilkan dalam laman berita STFT Jakarta. Klarifikasi mereka diberi judul tidak ada lulusan ST Jakarta dengan nama Agustinus Christopher Kainama. Klarifikasi mereka berbunyi demikian. Beberapa hari terakhir ini semakin banyak pertanyaan diajukan kepada STT atau STFT Jakarta
Jadi STFT Jakarta itu sama dengan STT Jakarta yang sebelumnya namanya STT Jakarta, tetapi karena akreditasi di Dikti kemudian berubah menjadi STFT Jakarta. Ya. Mengenai saudara Ahmad Kainama alias Agustinus Christopher Kainama. Jadi yang dimaksud Ahmad Kainama itu juga Agustinus Christopher Kainama, itu pribadi yang sama. Jadi maksudnya Jakarta tidak salah dalam mengklarifikasi ini. Demikian juga ditampilkan foto siapa yang dimaksud Agustinus Christopher Kainama. Fotonya jelas adalah orang yang mengaku sebagai Ustadz Ahmad Kainama. Klarifikasi STT Jakarta demikian. Di dalam berita-berita di media sosial disebutkan bahwa saudara Agustinus Christopher Kainama adalah lulusan S1 dari STT Jakarta. Dengan ini kami hendak mengklarifikasi bahwa tidak ada lulusan kami dengan nama Agustinus Christopher Kainama. Data alumni lengkap yang kami miliki sejak angkatan pertama, STT Jakarta berdiri tahun 1934, ini sebelum Indonesia merdeka, karena memang STT Jakarta itu adalah perguruan tinggi yang pertama di Indonesia, hingga tahun lalu, 2017, sama sekali tidak mencantumkan nama saudara tersebut sebagai salah satu alumni atau lulusan kami. Dengan demikian kami harus menyatakan bahwa berita apapun mengenai saudara Kainama tidak ada kena mengenanya dengan STT atau STFT Jakarta. Demikian klarifikasi kami. Pendeta Dr. Joas Adi Prasetya, Wakil Ketua 4 Bidang Relasi Publik. Nah, Melatok. Jago tuh. Ikutin melatok. Si Kainama ini ngawur, makanya kalau dia bilang dia mantan pendeta, pendeta setan dari mana lu? Saya paling darah tinggi orang-orang begini. Karena bodoh dipakai setan, tapi sok berkoar-koar begitu. Melatok. Jago tuh. Ikutin melatok. Waduh, kejam. Google kejam. Google itu kejam. Pil pahit. Pil pahit. Nah, Iya, pil pahit. Oh, saya bilang ya nggak apa-apa, mungkin dia apoteker juga atau seorang yang bekerja di puskesmas, kan saya nggak tahu ya, kan saya nggak tahu. Ya mungkin dia orang puskesmas atau orang yang bekerja di obat-obatan. Enggak, bukan katanya. Pil pahit ini apologet Kristen. Oh, saya pikir ini obat-obatan. Puskesmas. Ya, saya kan nggak tahu. Yo, saya nggak tahu kan. Saya nggak pernah sebutin dia ya, Bung Ade. Ya, saya nggak iya tahu. betul. Nggak pernah. Iya, kenapa dia marah? Kan kita nggak pernah ngulik-ngulik dia, nggak pernah. Wallahi. Betul. Kemarin terjadi lagi, namanya channel Pil Pahit. Ini maaf, bukan menyerang, bukan. Pil Pahit ini apologet Kristen. Oh, saya pikir ini obat-obatan. Puskesmas. Ya, saya kan nggak tahu. Yo, saya nggak tahu kan. Saya nggak pernah sebutin dia ya, Bung Ade. Ya, saya nggak Iya tahu. betul. Nggak pernah. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.